Kurang kompak. Yang kecil itu. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa, luar biasa. Gitu kan mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa alaniyati syekhina al-mursyid billah syaibul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa saya dan kita semua pintakan selalu kepada Allah aliran barokahnya yang mulia, dan kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh imam-imam manaqib Al-Baghdadi, Jami' Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, seluruh santri wa santriat, wabil khusus guru dan orang tua, semoga selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah sukseskan segala program-programnya. Barokahnya senantiasa Allah alirkan sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua sama diangkat derajatnya oleh Allah. Keluarga kita diangkat derajatnya oleh Allah. Anak cucu keturunan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Wa alaniyati syahidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa alaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatid, para asatijah, wabil khusus ulama-ulama setempat. Dan juga malam ini kita kedatangan tamu, yaitu Kiai Haji Solihin. Ini beliau yang tasbihnya panjang banget. Kiai Haji Solihin ini imam manaqib beserta istrinya Bunda Ana yang di Cibuaya. Beliau ini banyak majelisnya juga, cabang majelis zikirnya. Alhamdulillah lama gak bertemu setelah di majelis zikir waktu di Tirtajaya. Baru malam hari ini beliau menginjakan kaki di tempat yang baru, majelis zikir Fatahillah Al-Baghdadi. Semoga beliau beserta keluarganya, juga Habib Juhdi, juga imam manaqib, juga beliau di Rengas Dengklok seberang Pebayuran ya Habib Juhdi, Bojong Karya. Ini beliau imam manaqib juga, tempatnya unik juga di relief kayak begini. Semoga beliau berdua beserta keluarga, bunda anak semuanya diberikan selalu oleh Allah kesehatan, panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, dan dikabulkan segala apa yang menjadi harapan di dalam cita-cita perjuangannya. Barokahnya semoga Allah alirkan kepada jamaah seluruh santri dan murid-murid yang dipimpinnya. Kedatangan beliau ke tempat ini tidak Allah datangkan kecuali membawa tambah barokah. Amin Allahumma. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintah desa Telaga Jaya, wabil khusus juga Pak RT Caca dan semua reng-rengannya, semoga setiap malam Kamis dengan Allah takdirkan ada pengajian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an di Kali Asin desa Telaga Jaya ini, yang alhamdulillah mungkin sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Semoga mendatangkan tambah barokah bagi desa Telaga Jaya, masyarakatnya tambah barokah, anak cucu keturunan kita semua yang hidup di desa ini ditambahkan keberkahan hidupnya oleh Allah. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebab barokah pada malam hari ini di malam Kamis. Allah masih gerakan kita semua untuk istiqomah. Istiqomah di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bukan tempat yang dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin setiap malam Kamis Allah datangkan hamba-hamba untuk beribadah kepada Allah. Betul apa enggak? Berarti tempat ini tempat yang penuh rahmat dan barokah. Dan alhamdulillah sejak sore tadi ihtifalan anak-anak santri, hafalan-hafalan Al-Quran sudah ditampilkan, dan saat ini kurang lebih santri sudah 27 orang. Ada yang nggak bisa hadir juga. Ngajar anak 27 itu repot. Ngurus anak satu aja kadang aral. Betul apa enggak? Kalau bukan diberi sabar oleh Allah, kalau bukan takdir dari Allah. Makanya bersyukur kita semua dengan adanya zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Tidak hanya anak-anak kita, tetapi kita pun semuanya setiap malam Kamis diberikan hidangan oleh Allah. Apa? Adanya pengajian zikir di sini, anggaplah itu hidangan surga. Betul? Minumannya zikir kepada Allah. Lewat kendaraannya manaqib Syekh Abdul. Manaqib ini kendaraan. Jangan membeda-bedakan amalan yang satu dengan yang lainnya. Tidak, sholawat bagus, ratib al-hadad bagus, ratib al-atos bagus, tahlil bagus, manaqib bagus. Tergantung cocoknya kita di mana. Dan diberi kemampuan tidak kita untuk istiqomah mengamalkannya, itu yang penting. Kalaupun kita amalan segudang, ilmu banyak, dari mulai al-hikmah, hijib nasror, hijib latif, hijib maghrobi, hijib apa? Jailani, hijib nasri, hijib latif, banyak hijib itu. Ada kitabnya di saya, kitab bayan namanya. Pengen apa di situ? Kamu mau megang kekebalan, ada. Hijib-hijib itu ya buat kekebalan bisa. Ada. Ratib al-hadad, ratib al-atos, tahlil, waqi'ahan, sholawat kamilah, semua bagus. Tetapi diberi takdir gak oleh Allah merasa cocok. Ibaratkan orang makan, cocok gak kamu dengan makanan itu? Betul apa enggak? Betul. Kalau kita mau nyari guru yang pinter banyak. Tapi yang sulit nyari guru yang cocok. Kenapa di sini santri banyak? Karena santri merasa cocok. Betul. Kalau saya jadi guru keras, tapi pulen enak. Ibaratkan bapak-bapak kalau lagi bikin yang enak-enak sama ibu. Betul apa enggak? Keras tapi enak. Ketiganya cocok. Betul apa enggak? Lah kalau Allah nggak nyocokin, kira-kira mau apa orang, Bu? Orang. Betul apa enggak? Sama. Lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani kita diberikan kecocokan, termasuk saya. Saya dari kecil nyantri. Amalan sholawat kamilah 4444 dari SD kelas 4 saya sudah mengamalkan. Kelas 4 SD saya sudah ngajar Al-Quran. Saya punya guru Kiai Hidayatullah. Terus Mu'alim Arsyad Dimyati. Walak guru saya itu. Gak hafal, tampar bener guru dulu. Karena guru dulu itu betul-betul ikhlas. Bayangkan zaman dulu kita belajar ngaji di rumah pakai lampu tempel yang ada gambar perempuan pakai kutang doang. Ingat ya? Lampu tempel dulu. Lampu itu yang suka ditempel di tembok ya. Kan gambar-gambar begitu dulu itu. Belajar Quran. Sebentar-sebentar ngelirik. Anak masih kecil. Betul enggak? Tapi keinginan hati itu besar anak-anak dulu. Ngaji jauhnya jalan dari desa Tambak Sumur sampai desa Sabajaya, jauh lewat dalam. Tapi dijalani anak-anak dulu. Saking pengennya bisa. Kalau mau ngaji itu mompa dulu lampu patroma. Betul? Setiap sore patungan buat beli minyak tanah zaman dulu. Betul. Kalau zaman sekarang, bocah sekarang, boh enak bener saya bilang. Saya punya santri enak bener tong. Lu enak bener udah nyantri di abah. Satu abahnya sudah jadilah ibaratkannya. Kadang panggilan ceramah dari sana sini, kadang ada donasi masuk untuk pembangunan. Jadi nggak harus saya minta-mintain lagi sama wali murid.
Wali murid ada rezekinya silakan mau bantu, enggak pun enggak saya pungut bayaran, namanya mengajar ngaji. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Inilah kita harus bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah dan terus ditambah oleh Allah. Sebaliknya, jangan kau kufur dari nikmatku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini di Al-Quran surat Ar-Rahman 31 kali Allah bilang, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan pulan? Raga sira la sampurna, sukma sira la sampurna, balung sumsum getih daging limpak ati pangasih besuh amperu jajantung kulit bulu kuku untuk la sampurna. Saya mau tanya Amer Caca, gigi ada berapa jumlahnya? Ayo, sehari semalam kita menghembuskan napas ada berapa kali? Allah, 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 Allah. Saya tanya, sehari semalam berapa kali? Saya mau tanya, pernah menghitung? 1008. Gak pernah kan menghitung? Yang kita hitung selalu kurangnya. Ekonomi sedang diuji, rumah tangga diuji, usaha diuji. Betul apa enggak? Yang dihitung sama kita kurangnya dari Allah, sehingga kita banyak nyalain Allah. Gusti, engkau tega sama saya. Kenapa saya dikasih miskin? Malas saya dikiran, malas saya ngapain, ngantuk-ngantuk ikut Ustadz kata itu malam kemis ngapain? Betul? Karena yang dijadikan taruhan tolak ukur kekurangan. Keinginan hati yang besar, kebutuhan dicukupi tidak sadar. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Ayo dalam manakib, ya Kafi maha cukup, ya Goni maha kaya, ya Fatah maha pembuka, ya Rojak pintu rizki. Ya Kafi maha cukup, cukup sudah. Kalau nggak diberi cukup, rezeki seminggu yang diberikan sebagai karunia dari Allah tidak akan bisa membekali kita beribadah seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kan cukup buat ngaji ada, buat beli rokoknya. Betul apa enggak? Buat beli bensinnya. Betul? Dicukupi oleh Allah. Ya Kafi, ya Goni maha kaya. Sekarang kalau istiqomah sudah jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang senantiasa mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dalam susah maunya Allah, dalam senang maunya Allah, dalam sakit sehat maunya Allah, dalam masalah tidak ada masalah maunya Allah, maka di situ istiqomah, sumastaqomu istiqomah. Keyakinannya tidak bergeming. Diuji susah nggak bergeming dia. Dihina gak bergeming dia istiqomah. Diuji sakit gak bergeming tetap istiqomah. Gak bergeming. Sumastaqomu itu istiqomah. Istiqomah itu tidak bergeming. Malam kemisan udah. Bisanya malam kemisan. Bisanya bulanan, bisanya tahunan. Istiqomah. Sumastaqomu. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah kirim para malaikat. Malaikat itu dikirim oleh Allah, bukan dalam bentuk gaib, cahaya atau khodam, bukan. Malaikat itu kadang teman, sahabat, orang lain yang memberikan jalan kepada kemuliaan, yang memberikan jalan kepada pertolongan Allah. Itu pun wujud daripada para malaikatnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk punya anak malaikat. Tidak sedikit di luar sana orang mandul nyareat ke sono kemari sampai peler kucing dipotong pengen punya anak. Betul apa enggak? Kadang kita punya anak rewel lah, beginilah, begitulah. Betul. Anak itu disebut malaikat kecil. Kalau hidup rumah tangga nggak ada anak, enak apa enggak? Ya enak. Kesepian. Kayak abah malam ini nggak ada Umi, nggak ada Sunyimas. Sepian.
Dari malam minggu pada hari ini. Betul apa enggak? Apalagi nggak punya. Betul apa enggak? Banyak santri rame, nggak ada anak, kesepian tetap. Anak orang gua ajarin anak sendiri di mana? Betul apa enggak? Makanya anak pun bagian daripada malaikat yang Allah kirim. Istri, keluarga, mereka lah yang mendampingi kehidupan kita. Maka syukuri itu semua yang ada apa adanya, walaupun secara keinginan banyak kekurangannya. Betul? Kadang kita pengen punya istri kayak siapa yang cantik itu? Kayak siapa? Apa? Dewi Persik lah. Dewi Persik. Apa Dewi Persisik? Betul enggak? Keinginan, itu keinginan. Tapi secara kebutuhan Allah kasih, itu yang dibutuhkan oleh kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tatanazzalu alaihimul malaika maka ala tahofu. Kalau kita sudah senantiasa tidak bergeming ketauhidan kita kepada Allah, maka jangan pernah khawatir. Sekarang masalah banyak, pasti masalah. Waktunya mah hilang-hilang dengan kuasa Allah. Ala tahofu, jangan khawatir. Wala tahjanu, jangan suka menangisi keadaan hidupnya ngeluh melulu. Ketemu teman ngel, ketemu tetangga ngel, ketemu saudara ngel, ngeluhnya bukan kepada Allah, coba ngeluhnya kepada Allah. Tengah malam bangun sholat tahajud, tengah malam bangun sholat hajat, maghrib habis maghrib zikiran dulu, doa dulu yang khusyuk kepada Allah. Jangan sedikit-sedikit hidup oleng tetanya. Betul? Kalau yang ditanyanya ngelurusin, kalau ngebengkokin, betul apa enggak? Lu susah aja nih gara-gara sipak-sipulan. Akhirnya kita sujon sama orang. Bukan sadar diri kita banyak dosa. Sudah banyak dosa, nambah dosa. Kalau nyari petunjuk Allah, bangun tengah malam, ikut zikir istiqomah seperti ini. Ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau yang kumaksud. Waridoka matlubi, ridomu yang aku cari. Atini mahabbatak wa ma'rifatak, maka anugerahkanlah aku cinta, ridho dan kasih sayangmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah sayang, pengen apa sih ditunjukin nama Allah? Betul? Wala tahjanu, jangan suka menangisi keadaan. Wa absyiru, berbahagialah. Karena jamaah ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih, pilihan. Yang dari Gongcai datang, abai kalau Kliwonan penuh di sini, dikirim oleh Allah, dipilih. Malam ini yang duduk di sini orang pilihan. Betul? Kalau bukan orang pilihan, ya Allah susah. Ngajak zikir itu susah. Ngajak ibadah itu susah. Maka wabsyiru, berbahagialah bil jannatil lati kuntum tu'adun, sebab surga dijanjikan oleh Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Jadi biar semangat. Jangan ngaji karena anaknya doang ngaji di sini, anaknya dipentasin doang, bukan. Betul apa enggak? Jangan ngaji. Makanya saya bilang kalau anak itu nggak dianterin orang tuanya, buat dari anaknya, bapak lu suruh ke sini, saya bilang, emak lu suruh ke sini. Anak dititipin kagak, lu di sini ngadon buadar doang. Saya selalu ngomong begitu kadang. Kalau yang dititipin ketahuannya mau di merah mau di hitam, saya bengkokin, saya lempengin nanti anaknya. Betul apa enggak? Lah kalau nggak ada orang tuanya kan bingung. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan-jangan nanti orang tuanya nggak senang sama pengajian manaqib lagi. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bilang, tempat ini tempatnya Syekh Abdul Qadir. Tempat ini pun dibangun karena adanya dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu apa? Kalau kamu nggak mau cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, saya cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nih dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir yang nganterin kemanapun saya melangkah, makmum doa guru, sebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Allah, si fulan ini engkau yang kuasa menyembuhkan, sembuhkan, sembuh. Sebab barokah Syekh Abdul Qadir, bukan karena ilmunya. Ingat itu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kita nggak kenal si Abdul. Kenalnya siapa? Wasilanya Abah Junaidi Al-Baghdadi. Ingat itu. Ada yang tahu wajahnya Syabdul Qadir yang ada di sini? Nggak ada. Ayo, saya mau tanya, siapa yang sudah kenal wajahnya Syabdul Qadir Jilani? Nggak ada. Kamu itu dikenalkan oleh Allah dengan Syabdul Qadir Jilani oleh sosok yang wujudnya meyakini adanya barokah Syabdul Qadir Jilani. Makanya katanya Nabi, Syiru Robbani ala lisani ustaji, rahasia santri ada di lisan gurunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu yakin adanya barokah Syabdul Qadir, tapi sama gurunya nggak pernah datang, sama gurunya nggak ada cinta, sama gurunya nggak ada rindu. Kucing cintanya itu, kucing keyakinannya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibaratkan rantai. Kan udah saya bilang, betul? Ini Rasulullah di atas. Rasulullah turun ke kiai santrinya terus. Makanya tadi santri saya kasih surban putih. Itulah wasilah agar suatu saat nanti ketika santri-santri sudah besar, imamin manakib. Ayo ajak orang zikir. Ayo ajak orang biar eling kepada Allah. Kalau sudah besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan cuma bisa ngajar ngaji doang. Alif fathah, alif kasroi, alif doma, u a i u. Giliran santrinya kagak ada bayarannya, besok berantem sama istrinya. Ngajar ngaji sih ngajar ngaji bang, itu seeng mau teguling. Betul. Kalau bisa mimpin zikir, insya Allah kalau bisa ceramah, insya Allah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibaratkan jadi tentara perang harus banyak amunisinya. Tahu amunisi? Kamu mau menembak burung cukup pakai bedil angin. Betul enggak? Cukup. Kamu mau mancing ikan betok cukup umpannya cacing. Tapi kalau mau mancing ikan tuna harus pakai cumi. Cuminya harus kamu obor di laut. Begitu dapat cumi jangan kamu makan, cuminya buat umpan. Paham apa enggak itu? Sama. Kamu ingin dapat kakap, ikan tuna, ikan yang mahal, umpannya harus cumi. Mana mau ikan tuna umpannya cacing, gak bakal mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham jemaah? Ingin sampai kepada Allah, kalau nggak melalui wasilah, ibaratkan tangga. Kalau bisa loncatnya, kalau kagak nyeredet jatuh. Kalau sudah patah kaki, repot apa enggak urusan? Repot. Betul. Ayo naik tangga jauh ya, pas itu keseledat, gubrak aja jatuh. Kalau sudah kakinya sakit, susah lagi itu. Harus diurut dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya alhamdulillah kita semua diberikan kekuatan istiqomah. Cuman malam ini nggak masak dulu. Uminya kagak ada, kue aja nggak apa-apa jemaah ya, nggak apa-apa. Bukan makanannya, betul apa enggak? Bukan makanan. Karena kan apa? Saya itu terbersit di dalam hati itu. Hidup itu yang mahal sejarahnya. Kita punya rumah mewah, mobil mewah, kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Betul apa enggak? Ayo, punya rumah gedong, temboknya tinggi kayak di sini, umpama nggak ada pengajian, tamu juga mau datang juga assalamualaikum, temboknya jauh banget sama rumah. Kira-kira yang mau main malu apa enggak itu? Malu. Betul apa enggak? Dia tahan-tahanin tuh hartanya di dalam rumahnya, duitnya di bank banyak miliaran, usahanya banyak, dia halang-halangin. Tetap aja ketika ruh dicabut nggak bisa dia nolak. Gak bisa dia tukar dengan harta bendanya kecuali amal kebaikan yang akan kita bawa. Betul apa enggak? Seperti ini yang akan kita bawa di hadapan Allah. Zikir seperti ini yang akan kita bawa di hadapan Allah. Alhamdulillah. Nah, nanti malam Sabtu acara di Gongcai, ada dakwah zikir dan doa. Ini di
keluarga besarnya Ibu Nur Aini SPD Jamaah Manakib atau Mamah Nopal Kepala Sekolah SMP Pelita Nusantara. Acaranya malam Sabtu. Bagi jamaah nanti yang mau pada ngikut, ntar saya siapin mobil bak bareng-bareng sama anak-anak. Anak-anak mau ngikut, libur apa enggak sekolahnya Sabtu itu? Libur ya. Kalau mau ngikut nanti malam Sabtu. Terus yang kedua di tempatnya Mang Mucit malam Selasa. Nanti ramein ya dari Cikande ya. Tempat yang Mucit Hawal, katanya motong ayamnya 10 udah. Mana Mang Mucitnya ini? Ada Mang Mucit? Ada. Iya, Mang Mucit malam Selasa. Iya, motong ayamnya katanya sampai 10 dia. Nah, kurangi 5 Alhamdulillah karena ada cinta. Saya bilang Mucit kalau cinta Mas Abdul Qadir bikin manakibah, motong ayam, kasih makan orang yang dikir, yakinlah pasti ada barokahnya. Dari dulu saya ajak manakiban bukan berarti nggak ada barokahnya. Kadang kita salah tafsir, barokah itu datang, kita nganggap ini bukan barokah yang datang. Betul enggak? Kadang barokah sudah ada barokahnya, cuman kita nggak nganggap itu barokah dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga jamaah manakib semua sehat panjang umur. Yang penting terus istiqomah, jangan pernah ngeluh. Betul enggak? Jangan pernah berkeluh kesah, jangan pernah putus asa. Bangun dan bangkitlah kita di dalam setiap keadaan apapun. Kalau bukan kita yang membangunkan keyakinan kita, siapa yang akan membangunkan? Betul apa enggak? Bukan orang lain, bukan saudara, bukan karib, teman, sahabat, bukan. Tapi Allah sendiri yang akan membangunkan. Allah sendiri yang akan menunjukkan jalan kepada kemuliaan. Alhamdulillah. Maka dari itu ayo kita berzikir kepada Allah yang yakin ini musimnya lagi musim kupu-kupu.